Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teknologi pengolahan kopi sekunder. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alvina Putri Aulia. Kemudian ada Melva Isnadia dan juga Erwin Setiawan. Langsung saja kepada pemaparan yang pertama, yaitu oleh saya sendiri mengenai penyiapan bahan baku. Pada penyiapan bahan baku, biji kopi sebagai bahan baku sebaiknya memiliki sifat-sifat yang diantaranya yang pertama cita rasa dan aroma kopi yang khas. Yang kedua kadar air antara 11-12%. Yang ketiga warna biji yang biru kehijauan. Kemudian ukuran biji yang seragam. Yang kelima, tidak mempunyai cacat fisik. Yang keenam, tidak tercampur dengan bahan yang mengganggu kesehatan konsumen seperti adanya jamur, racun, kotoran binatang, dan serangga. Yang ketujuh, tidak tercampur dengan bahan-bahan keras yang dapat mengganggu kerja mesin pengolahan kopi seperti adanya logam. Proses pengolahan produksi biji kopi mentah, hasil petikan dari pohon menjadi kopi bubuk bercita rasa tinggi melibatkan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Masing-masing tahapan kegiatan dilakukan secara terpisah dan menggunakan peralatan yang berbeda-beda dengan sistem operasi yang terpisah juga. Akan tetapi mempunyai potensi untuk diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Tahap awal adalah proses pemetikan biji kopi dari pohon kopi yang dilakukan oleh para petani kopi secara manual. Tahapan selanjutnya dilakukan secara berurutan yang dapat dibagikan kepada dua kelompok besar, yaitu proses pengolahan kopi sekunder. Kemudian, proses pengolahan kopi sekunder adalah proses penyangraian, pendinginan, penggilingan menjadi bubuk kopi, pengepakan, dan pengemasan serta pemasaran. Salah satu proses pengolahan biji kopi yang sangat penting dan krusial adalah proses pengeringan, karena hasil dari capaian proses pengeringan akan menentukan kualitas biji kopi untuk proses berikutnya, termasuk mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Setelah biji kopi dikeringkan hingga mencapai kadar air 12,5%, proses selanjutnya adalah proses pengolahan untuk menjadi kopi bubuk. Yang kemudian selanjutnya ada mesin roasting biji kopi, yaitu mesin sangrai yang dilengkapi penyedot kulit ari dan uap air saat proses penyangraian. Selanjutnya adalah penyangraian biji kopi atau roasting. Penyangraian ini merupakan penggorengan secara kering atau tanpa minyak dengan tujuan untuk mensintesakan senyawa-senyawa pembentuk cita rasa dan aroma khas dari kopi yang ada di dalam biji kopi. Adapun proses roasting dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu operator roaster, sumber daya manusia yang kompeten, lalu bahan baku kopi, dan alat mesin roaster. Selanjutnya yaitu proses penyangraian. Ada 3 tahapan fisik berjalan secara berurutan, yaitu penguapan air dari dalam biji, lalu penguapan senyawa volatil atau senyawa asam, antara lain aldehid, furfural, keton, alkohol, dan juga ester, dan yang terakhir adalah pirolisis atau pencoklatan biji. Selanjutnya adalah proses penghalusan atau grinding. Tujuan dari proses penghalusan tersebut yaitu untuk memudahkan adanya pelarutan, lalu memperluas bidang kontak butiran agar senyawa aktif di dalamnya mudah diambil atau diekstrak pada proses berikutnya. Lalu ada gambar dari mesin grinder biji kopi. Nah, mesin grinder kopi ini merupakan alat untuk memecah ukuran padatan serta menghaluskan biji kopi setelah melalui proses dimasak menjadi lebih kecil dari ukuran semula menjadi bubuk kopi yang siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah pencampur atau blending. Pencampuran ini agar mendapatkan cita rasa dan aroma khas dengan mencampur dari beberapa jenis kopi, jenis proses, asal bahan baku, serta bahan non-kopi lainnya. Tujuannya ini untuk memperbaiki rasa, mempertahankan rasa, dan memperoleh rasa khas juga harga. Nah, adapun pencampuran satu jenis, yaitu yang pertama beda tingkat sangrai, yang kedua beda ketinggian tanam. Dan dua jenis, yang pertama adalah robusta
ditambah dengan arabica, yang kedua adalah kopi ditambah dengan bahan herbal, yang ketiga adalah kopi ditambah dengan bahan sereal. Nah, agar rasa kopi atau coffee blend tersebut konsisten, bahan kopi yang dikombinasikannya harus kurang dari 3 jenis. Selanjutnya kategori kemasan. Yang pertama pengemasan primer atau primary packaging. Pengemasan yang berhubungan langsung dengan komoditas di dalamnya. Ukurannya kemasan ini yang paling kecil. Yang kedua pengemasan sekunder atau secondary packaging. Pengemasan ini yang mewadahi beberapa buah kemasan primer dalam satu kemasan. Kemasan ini mempunyai ukuran yang lebih besar dari kemasan primer. Selanjutnya yang ketiga pengemasan tersier atau tertiary packaging. Pengemasan yang mewadahi beberapa buah kemasan sekunder dalam satu kesatuan. Kemasan jenis ini umumnya digunakan untuk memudahkan pengangkutan jarak jauh, contohnya pada di kapal atau pesawat udara. Kemasan ini mempunyai ukuran yang lebih besar dari kemasan sekunder. Selanjutnya topiknya yaitu pengemasan dan penyimpanan. Tujuannya yang pertama untuk mencegah penurunan cita rasa dan aroma atau yang disebut dengan flavor. Yang kedua mencegah timbulnya cacat cita rasa dan aroma secara internal atau off flavor. Yang ketiga mencegah kontaminasi cacat cita rasa dan aroma secara eksternal atau kontaminasi. Selanjutnya faktor yang berpengaruh terhadap kerusakan mutu kopi, baik kopi sangrai maupun kopi bubuk. Ada oksigen, uap air, suhu, sinar matahari langsung, dan aroma asin. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.